Merdeka! Perayaan 17-an sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Dari pemerintah pusat hingga daerah, sampai ibu-ibu di lingkungan RT RW. Mereka merayakannya dengan hiburan, sukacita, dan bersenang-senang melalui permainan dan lomba seperti balap karung, makan kerupuk, dan panjat pinang. Namun pertanyaannya, masih pantaskah perayaan proklamasi kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa oleh pahlawan dan pendiri bangsa ini hanya dirayakan dengan perlombaan-perlombaan seperti itu? Mari kita tarik sejarah ke belakang. Panjat pinang telah ada di Indonesia sejak zaman Belanda, sekitar tahun 1917-an hingga kurun waktu 1930-an. Permainan panjat pinang adalah sarana hiburan bagi penduduk Hindia Belanda waktu itu. Ya, memang saat itu sarana hiburan tidak secanggih sekarang atau sebanyak saat ini. Ibaratnya, kalau ada PlayStation di zaman itu, mungkin mereka lebih memilih permainan tersebut dibanding panjat pinang pastinya. Pada zaman Hindia Belanda, orang-orang yang mengikuti permainan panjat pinang untuk memperebutkan benda-benda yang bergantung di atasnya, seperti kemeja, celana, dan lain-lain yang memang pada saat itu benda tersebut termasuk adalah golongan barang mewah bagi pribumi. Orang-orang pribumi yang saling berebut kemudian terjatuh karena pohon pinang yang licin. Hal tersebut sangatlah lucu bagi penduduk Hindia Belanda, terutama kaum elit seperti orang Eropa, karena melihat orang pribumi yang rela saling berebut untuk sesuatu hal yang menurut mereka tidak berarti di mata mereka. Menurut pemikiran saya, panjat pinang yang dulu dimaksudkan dengan hiburan bagi penduduk di Hindia Belanda dengan membuat suatu jenis permainan yang melibatkan orang pribumi telah mengalami pergeseran makna. Faktanya, panjat pinang adalah sebagian kecil dari sebuah fakta bahwa kita pernah memiliki masa lalu yang suram, yaitu hidup dalam cengkraman penjajahan bangsa asing. Celakanya, hingga kini, kita sudah merasa bahwa kita bangga merayakan kemerdekaan itu hanya dengan perayaan bersifat semu, bukan dengan kegiatan yang memiliki nilai edukasi keberlanjutan dan kebermanfaat bagi diri sendiri, bangsa, dan negara. Saya yakin dengan panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, kita tidak diajarkan untuk mengenal pahlawan, mempelajari sejarah dan perjuangan mereka, mengetahui jasa dan pengorbanan para pejuang. Menurut saya, lomba-lomba tersebut sudah tidak ideal lagi untuk dimainkan karena malah membuat masyarakat Indonesia lupa akan esensi kemerdekaan yang sesungguhnya, yang mati-matian diperjuangkan oleh pahlawan. Faktanya, perayaan-perayaan semacam itu telah menghasilkan generasi masa kini yang pragmatis, individualis, hedonis, dan materialis akut. Perlu diingat, setiap apa yang kita lakukan dalam merayakan sesuatu adalah cermin dari diri dan identitas kita sebagai bangsa yang akan berimplikasi kuat dan hadir di masa depan. Dari sinilah terlihat bahwa Nina Bobo yang diberikan oleh Belanda sejak zaman penjajahan masih kita lestarikan bermain sampai sekarang. Injak-injakan, saling kotor-kotoran untuk memperebutkan sesuatu yang menurut saya nilainya tidak seberapa.
Tak jarang ada kisah pilu karena memakan korban jiwa. Tanpa sadar bahwa penjajahan bentuk baru telah menyerang dengan cepat terhadap bangsa ini, di mana soft power kita lah yang diserang dan dihancurkan oleh bangsa lain melalui globalisasi dan modernisasi, melalui kemudahan teknologi dan kenyamanan masa kini. Hasilnya, kita menjadi tidak berakar, bangsa kita menjadi tak berjiwa, lemah dan putus asa. Semua problemnya mendasar di atas hanya mampu diselesaikan melalui kesadaran sejarah, atau bahasa Inggrisnya historic consciousness, dan kesadaran budaya. Saya tekankan bahwa bukan berarti perayaan yang sudah ada sekarang yang sering kita selenggarakan itu semuanya tidak baik dan tidak bermanfaat. Tetapi alangkah lebih bijaksana jika kemerdekaan itu kita maknai sebagai sarana introspeksi, sarana belajar mengenal Indonesia, sarana membangun kesadaran tentang bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan agar nasionalisme tidak semu. Usulan saya, coba deh merayakan kemerdekaan dengan mengadakan lomba baca teks proklamasi, lomba menyanyikan lagu perjuangan, lomba mirip pahlawan, atau bermain peran tokoh sejarah dan pejuang. Nah, atau yang menariknya terakhir, memecahkan puzzle sejarah. Masih banyak lagi kalau itu dilakukan. Jauh lebih bangga disebut bangsa terdidik yang bijak ketimbang disebut sebagai bangsa hedon yang pragmatis. Terima kasih. Salam kebangsaan, merdeka.